والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا ما لم نعلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونور قلوبنا من العلوم والمعارف وألبسنا لباس التقوى والاستقامة وارزقنا وأهلنا الصحة السلامة والعافية وطول العمر والبركة وحسن الخاتمة وغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولمن سند إليه علمنا بجاه المصطفى رسول الله وصلى وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه آمين. وإنما يجب صوم رمضان على مكلف أي بالغ عاقل مطيق له. وإنما dan sungguhnya yajibu wajib saum Ramadhan puasa Ramadan itu ala kulli mukallafin. Wassalam. Atas setiap orang yang mukallaf. Artinya orang yang sudah dibebani hukum. Ya, kemarin itu adalah yang kita baca dari awal itu adalah persyaratan ya. Persyaratan untuk menentukan kewajiban daripada Ramadan. Ya. Yang kemarin juga dikatakan yajibu shaumu syahr Ramadan. Kalau di sini mengatakan tadi yajibu shaum Ramadan ala mukallafin. Ya, yang pertama yang kita bahas kemarin itu adalah persyaratan untuk menentukan satu Ramadan. Itu ada berapa kemarin yang kalau kita rincikan. Pertama apa katanya? Bi kamali Sya'bana salasi yauman. Nah, ini jadinya satu Ramadan. Ya, satu Ramadan yang kita cari ini penentuannya, kewajibannya baru wajib Ramadan ini pertama dengan apa? Biikmali Sya'ban. Nah, berapa? 30 hari yauman. Nah, ini pertama. Yang kedua, ru'yati adlin. Dan adilnya di sini katanya dulu adil syahadah ya. Penyaksian bukan adil riwayah. Sehingga kalau dia adil syahadah bukan riwayah, maka di sini boleh dia orang fasik. Nah, yang di sini tapi untuk dirinya sendiri. Adlin wahidin. Ya. Kenapa? Karena dulu ada sahabat itu yang datang kepada Rasulullah SAW membawa berita bahwasanya hilal itu sudah nampak. Maka Rasulullah SAW menyuruh Bilal untuk azin finnas, yaitu untuk memberitahu orang. Maka di sini satu orang yang datang sebagai sebuah keputusan untuk bisa menyatakan satu Ramadan. Nah, ini ru'yati adlin wahid. Berarti pertama itu tanggal 29 sore-sorenya itu kita harus apa? Lihat ru'yah ini, melihat hilal ini, ru'yatul hilal. Dan hilal yang diruyah itu harus pada saat itu adalah posisinya ba'dal ghurub. Ya. Setelah tenggelam matahari. Maka orang mulai memantau hilal itu dari sejak asar, persiapan dulu ya. Lama persiapannya, masang-masangnya itu ya lama. Kayak orang masang-masang mic apa itu kan lama ya.
Kalau orang mau tayang itu kan terpupuri dapat juga kan. Nah, seperti itu ba'dal ghurub. Nah, setelah dia ghurub matahari barulah akan kelihatan hilal itu. Akan kelihatan. Kan hilal itu kan apa? Setelah maghrib ya, baru ada yang hilal. Dan itu sebentar. Itu yang dicari sebentarnya itu. Setelah itu hilang lagi dia. Tidak kelihatan. Maka ini yang diinte-inte sama ru'yatul hilal ini. Ya, tukang ru'yah hilal ini. Ini mau malam berapa? Mau malam tanggal 30. Nah, sehingga apakah tanggal 30 ini adalah 1 Ramadan atau dia masih bulan Sya'ban? Kalau kelihatan berarti dia jadi 1 apa? Ramadan. Maka malamnya itu tanggal 30 itu kita tarawih. Tetapi kalau tanggal 30 malamnya ini tidak kelihatan, maka ikmali Sya'ban. Kita menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, itu ya katanya. Walau masturan kemarin ya. Walau adilnya itu mastur. Bukan mastur nama orang. Nama orang mastur ya. Arti adilnya itu masturan berarti zahirul adalah. Dia secara nyata memang adil. Orangnya kelihatannya adil. Jadi kita tidak dituntut untuk mengetahui adilnya itu secara rinci. Nah, yang penting ruang ketopong bagus, gitu kan? Nah, saleh ruang ya dari zahirnya ya kita anggap dia orang yang adil. Nenek terlalu korek-korek dalam lalu. Nah, itu yang kemarin persyaratannya. Dan yang ketiga adalah hukmul hakim. Hukmul hakim atau qadi. Ini yang kita bisa ambil kemarin pelajaran. Bisubuti apa? Bisubuti ru'yati adlin. Nah, ini kan yang melihat bulan ini ngelapor dia. Misalnya ru'yah, ini hilal. Nah, ini maghrib, ghurub ya. Yang ghurubus samsi. Maka kelihatan di sini hilal. Siapa yang melapor? Ini ra'i. Apa ra'i ini? Orang yang melihat. Nah, ada orang gairur ra'i yang tidak melihat. Penonton. Tapi apa? Bukan menonton. Ya, ra'i. Nah, apa yang lain ya, sponsor. Ini yang pemainnya ya. Ya, ini yang melihat apa? Hilal ini. Hilal, ya, ini hilal. Nah, yang melihat ini dipersyaratkan tadi apa? Adil. Ya, adil. Nah, orang yang melihat keadilan ini dipersyaratkan. Kapan dia dipersyaratkan adil ini? Kalau dia berhubungan dengan hakim atau qadhi. Nah, ini. Tetapi kalau ra'inya ini boleh dia fasik, boleh dia abdun, boleh dia unsa, perempuan, dan seterusnya, boleh. Maka kalau seperti ini dia yang yakin, meyakini dirinya sendiri melihat, ya boleh langsung puasa dengan keyakinannya. Tetapi kalau dia untuk melapor ke hakim, maka orang itu harus betul-betul adil. Ya. Karena dulu kan ceritanya siapa? Sahabat yang melapor atau Arabi yang melapor kepada Rasulullah SAW. Rasulullah di sana posisinya sebagai qadi atau hakim. Maka Rasulullah mengatakan, "Atasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah?" Kamu bersaksi bahwasanya apa? Allah itu esa, Allah itu ada, saya adalah sebagai nabi utusan Allah. Iya katanya. Berarti dia ada apa? Syahadanya harus ada syahadah. Maka dia mengatakan di sini apa? Asyhadu, orang yang ini melapor ini mengatakan apa? Asyhadu, saya menyaksikan. Sa'anni ra'aitul hilal. Saya melihat hilal. Maka di sini dia bersaksi di depan hakim. Lalu hakim menyaksikan dirinya. Saya yakin dan saya putuskan. Diketok palunya sama hakim. Ya, itu kan hakim bawa palu ya. Hakim memberikan keputusan bahwasanya hilal itu sudah
sudah nampak. Maka orang-orang yang memantau hilal itu tim Ru'yatul Hilal itu melapor semua ke Kementerian Agama sebagai hakimnya. Maka Kementerian Agama mengadakan sidang isbat. Sidang penentuan. Penentuan ya, bukan penentuan, khotimah. Untuk penentuan 1 Ramadan. Akhirnya kalau sudah yakin hakim, maka diputuskan 1 Ramadan jatuh pada hari Selasa. Maka kita puasa, bukan lebaran. Puasa. Ya. Nah, kita puasa. Nah, kalau sudah dihukumkan oleh hakim tentang subutnya dengan hakim ini, maka negara yang gairur ra'i, negara balad. Berarti ini kan Ini ahlul balad. Ahlul baladir ra'i. Ya, orang yang melihat. Nah, di sini misalnya ahlul balad gairur ra'i misalnya. Maka negara yang tidak melihat, yang dekat, yang qarib, kemarin itu ya ukurannya berapa kemarin? 20 jarak 24 persah ya. 24 Parsah kali berapa kemarin? 5.544 kilometer. Nanti jaraknya disebut sebagai qarib kemarin itu. Maka boleh dia mengikuti ra'i tadi itu. Berdasarkan berdasarkan hukuman hakim. Ya, boleh. Nah, ini yang gairur ra'i. Ini kan negara yang tidak melihat di sini. Ya, boleh mengikuti hukuman daripada qadi atau hakim. Nah, adapun tadi kalau yang pribadi-pribadi itu boleh mengamalkan pribadi-pribadinya. Kalau dia yakin dengan penglihatannya sendiri. Tapi untuk jamaah, maka untuk jamaah, nah ini perlu ada keputusan hakim. Ini untuk jamaah atau umum ya, secara umum. Nah, ini perlu ada keputusan hakim. Maka kita lebih amannya nunggu keputusan daripada Kementerian Agama. Tinggal tenang, nunggu. Nah, itu yang kemarin kita bahas. Nah, lalu itu yang maksudnya tadi mengatakan kemarin wa bisubutihi ru'yatul hilal Ramadan indal qadi bi syari'atin baina yadayhi. Ada juga yang mengatakan kemarin wala yuqbalu ala syarati illa bi syarati adlain. Itu maksudnya apa? Kalau ada orang yang melihat ra'i. Ini ra'i melihat dan saksikan sama orang lain, dicerita orang lain misalnya. Itu ada si Anu melihat hilal katanya dan dia bersaksi. Lalu dia bawa cerita itu kepada hakim, kepada qadi. Nah, orang yang bawa cerita itu harus 2 orang yang adil untuk menguatkan cerita orang yang tadi melihat. Nah, itu katanya wala yuqbalu ala syaratihi illa bi syahadati adlain. Jadi kalau nanti ada orang yang bercerita kepada hakim, ada orang yang melihat hilal, harus dia 2 orang yang datang sebagai kesaksiannya. Jadi musyrik masih sanksi hakim. Tapi kalau udah 2, dia kuat. Apa juga kemarin maka kalau sudah dia putuskan oleh hakim, maka tadi negara yang dekat juga boleh ikut. Apa juga seperti hukum qadi kemarin, al-khabarul mutawatir. Nah, hukuman hakim ini juga boleh seperti khabar al-mutawatir. Jadi jamaah ini atau yang tidak melihat ini boleh dia berpuasa kalau banyak orang yang bercerita tentang ru'yatul hilal ini. Walau min kufar katanya ya. Walaupun cerita itu banyak datangnya dari orang-orang yang luar Islam. Yang penting dia banyak orang. Artinya mutawatir itu banyak orang yang tidak mungkin sepakat untuk bohong. Yang kedua, boleh juga dengan zon, dengan prasangka, tapi prasangkanya dibuktikan oleh amarah az-zahirah. Nah, boleh sini dengan ijtihad. Ya, ada dengan yang kedua, yang ini amarah
amarat az-zahirah. Tanda-tanda yang biasa nampak. Seperti dulu orang menggunakan apa? Lampu-lampu untuk menunjukkan dia datang bulan Ramadan. Ini juga boleh. Yang biasa ya, yang digunakan untuk itu. Ya, terus yang kemarin juga apa? Ini yang boleh ya, yang boleh. Terus kalau dia puasa dengan ru'yatul adlin itu, apa akibatnya? Kalau dia puasa dengan ru'yah adlin, ya, negara-negara yang ini, negara-negara yang tidak melihatnya. Wa iza samu walau biru'yatil adlin abtaru ba'da salasin. Itu katanya ya, kemarin. Jadi kalau ada penduduk negeri yang ini yang tidak melihat ini puasa gara-gara ru'yatul hilal ini, maka nanti dia berbuka, artinya satu Syawal dengan menyukupkan 30 hari. Walaupun tidak melihat hilal. Boleh dia langsung lebaran pada tanggal 1 Syawalnya setelah tanggal 30 hari. Dia genapkan puasanya berapa? 30. Nah, tetapi kalau ada ini penduduk negeri yang ini ya, ini boleh nanti yang tidak melihat ini atau jamaahnya ini boleh dia apa? Boleh dia untuk lebaran abtaru setelah ba'da 30 hari. Nah, salasina yauman. Kalau dia berdasarkan apa? Ru'yatu adlin. Tetapi kalau dasarnya orang itu puasa gara-gara percaya dengan seorang, bukan ru'yatu adlin, percaya dengan seorang, maka tidak boleh. Tidak boleh dia berbuka puasa, artinya tidak boleh lebaran dengan keyakinan itu sampai dia melihat apa? Hilal. Kenapa? Karena kemungkinan orang yang dipercayainya itu adalah juga salah. Nah itu, ihtiyat dia, pambayam puasa. Ada dengan Jibril. Oh, dekat mulai puasa nih. Oh, percaya dengan perkataan orang itu. Ya, apalagi dia fasik misalnya, tapi dia percaya juga. Nah, akhirnya apa? Orang yang percaya dengan orang yang ia percayai lalu puasa, maka kalau nanti tidak boleh untuk lebaran, tidak boleh dia dengan 30 itu. Harus dengan ru'yah, harus dengan penglihatan lagi untuk meyakinkannya. Karena boleh jadi puasanya yang pertama itu adalah dari 0 itu, dari 1 itu adalah karena belum masuk waktu Ramadan, karena dia ihtiyat. Ya, ihtiyat. Maka kalau dia berbuka tidak boleh dengan jalan ihtiyat. Nah, jadi harus dengan apa ya? Yakin. Nah, itulah yang maksudnya ini, walau sama biqauli man yasiqu tsumma lam yural hilal ba'da salasin ma'a sahwi. Masahwi kemarin itu ya. Nah, bukan sahwi dengan bakso itu ya. Masahwi lam yajuz lahul fitru. Maka tidak boleh baginya untuk berbuka, artinya tidak boleh dia untuk lebaran sebelum dia melihat hilal tersebut. Yakin, jangan pakai prasangka lagi, artinya dengan ihtiyat lagi. Terus walau raja'a syahid ba'da syuruhim fis shaum lam yajuz lahumul fitr. Nah, ada orang yang misalnya gini, orang ini sudah jamaah ini sudah puasa dia. Jamaah ini sudah puasa. Tapi orang yang melihatnya itu mengatakan, wah salah mungkin hitungan atau salah penglihatan. Tidak boleh dia rujuk. Tidak boleh dia batalkan puasanya. Harus langsung puasa. Karena kalau sudah dipatok sama hakim untuk puasa, tanggal 1 bukan tanggal 1 tetap lanjut puasa. Nah, itu akibatnya kalau keputusan hakim. Walaupun dia syahidnya itu baru rujuk. Artinya rujuk an qaulih tentang ru'yatul hilal. Nah, ini hal-hal yang perlu kita lagi jelaskan ya supaya lebih terang. Nah, setelah ru'yatul hilal ini kita ketahui, maka kita sudah mulai puasa. Sekarang kita dapat berapa puasanya? 5. Nah, kelima. Itu dengan ru'yatul
hilal. Nah, sekarang siapa yang wajib puasa? Wa inna ma yajibu shaum Ramadan ala kulli mukallafin. Atas setiap orang yang mukallaf. Mukallaf itu artinya apa? Orang yang dibani hukum. Yang dibani hukum. Orang yang dibani hukum itu ai balighin akilin. Nah, ini syarat apa? Syarat sah puasa berarti ini ya. Syarat. Ada syurut. Syurut al-sihah. Nah, apa? Al-Islam. Nih, jangan lupakan Islamnya ya. Nah, Islam, orang Islam. Terus apa? Balik. Balik. Terus apa? Akil. Nah, balik akil ini termasuk namanya mukallaf. Orang yang sudah dibani apa hukum. Terus apa lagi? Mutiq. Mutiq ini berarti apa? Qudrah. Qudrah ala saum. Kemampuan untuk berpuasa. Mutiqun. Maka dalam Al-Quran apa ayatnya? Wa alladzina yutiqunahu. Di sana ada lam yang la nafiyah yang dibuang katanya, menurut tafsiran. Ya. Alladzina la yutiqunahu itu asalnya. Orang-orang yang tidak mampu. Mutiqun lahu ay lis-shaum. Yang tidak mampu untuk puasa. Hissan ya. Secara indrawi. Wa syara'an dan secara agama. Fala yajibu ala sabiin. Maka tidak wajib atas anak kecil, ya. Dia tidak wajib atas anak kecil. Ya, hisar ini tidak mampu secara fisiknya. Berarti orang yang sakit, ya. Orang yang sakit. Ya, orang yang sakit karena tidak mampu ya. Tidak boleh puasa. Apalagi sampai membuat dirinya bahaya. Jadi dia puasa, dia paksa diri puasa mau sakit. Wa syara'an dan syarat. Nah, ini syara'an ini berarti apa? Agama yang memutuskan dia untuk tidak boleh puasa. Seperti misalnya dia haid. Walaupun dia mau puasa, orang haid ya tidak boleh. Haram malahan. Mau dosa. Mau dosa tuh nyampah. Tapi nyampah gratis. Nah ya. Maka haram hukumnya orang yang haid itu puasa. Berarti apa? Dicegah syarak yang mencegahnya. Ya, bukan fisiknya, tapi syaraknya. Walaupun dia aku kuat puasa. Walaupun seperti itu katanya tetap tidak boleh. Dengkanggo. Mau dosa. Maksa doang. Serah. Nah, itu ya syar'an. Tetapi kalau orang yang seperti itu namanya ada apa? Ada apa? Rukhsah atau keringanan yang diberikan secara syarak untuk dia puasa. Maka kalau dia makan itu tidak wajib imsak dia. Tidak wajib imsak. Imsak itu artinya tidak menahan diri daripada makan. Dia berarti boleh dia makan. Apa sembunyi nih? Yang dia pamer-pamer larok mondhat. Ngempat ya luar. Menyebut kan. Nah, kenapa? Karena mereka tidak wajib imsak. Yang wajib imsak itu siapa? Orang yang sengaja membatalkan puasanya. Itu wajib imsak. Atau misalnya orang yang lupa niat malam. Lupa niat pada waktu malam. Tapi itu niatnya tidak ada. Dia tidak bertaklid kepada Imam Maliki. Seperti apa? Dia tidak pada awal puasanya itu tidak berniat untuk semua bulan apa? Semua bulan Ramadan. Semua bulan apa? Ramadan. Nah, terus dia juga tidak bertaklid kepada Imam Hanafi.
Apa Imam Hanafi itu membolehkan untuk niat puasa kalau lupa itu di awal hari, jangan sampai siang hari. Ini Imam Hanafi. Maka ini ya. Silakan nanti kalau lupa pas kemarin niat enggak kemarin pada awal malam puasa itu untuk semua bulan puasa ini. Niat. Nah, kalau lupa besok sudah kita niatkan taklid kepada Imam Maliki. Kita lanjutkan puasa kita. Orang yang enggak niat kayak Imam Maliki pada malamnya itu berarti apa? Harus mengqada puasanya dan wajib imsak. Melupa. Astaga, kelembangan. Dia ada minum apa tarawih. Biasa masa tarawih kan ada imam rahimahullah liman yunmil shaum. Minum berjamaah niat puasa bareng ya, together. Niat together. Niat jamaah gitu kan? Terus apa? Enggak seperti itu, dia malas tarawih, akhirnya dia tidur sampai subuh. Kolosan. Berarti itu dia sudah tidak ada peluang untuk puasa. Orang seperti itu wajib imsak. Wah, aku udah mau numpak niat puasa, mengan mah dia yang kanggo, haram. Mau dosa. Harus dia bersifat seperti orang yang berpuasa. Itu ya. Dia lawan gara-gara itu. Kenapa? Dihormatil waktu. Karena waktu itu adalah waktu puasa. Enggak boleh dimain-mainkan untuk makan. Itu orang yang apalagi sengaja ya. Kalau disengaja berarti plus dosa. Ya. Double. Itu dosanya. Dia sengaja tidak mau puasa. Terus memang niatnya memang tidak ada gitu kan. Nah, berarti dosa karena tidak menghormati waktu. Nah, kalau yang cewek-cewek yang haidnya kan bukan dia yang tidak mau, tapi syarak yang membuat dia tidak boleh. Maka ini tidak berdosa dia. Tidak wajib apa imsak. Mau disuruh puasa puasa sebenarnya. Kan dia kemudian haid kan. Tapi karena memang kodrahnya ya ada paksaan dari taklif daripada syarak untuk membuat dia tidak boleh puasa. Maka orang yang dipaksa-paksa itu ikrah-ikrah itu tidak ada masalah. Paksa berzina misalnya. Wah, bagaimana itu hukumnya? Kalau zina dipaksa itu ya batal puasa. Karena yang haram itu tidak masuk dalam ikrah. Ya, kalau haram-haram itu. Hanya dia tidak wajib kifarat. Tidak wajib kifarat. Karena ada kaidah idra'ul hudud bisyubhat. Termasuk ada ke sana. Ya itu. Tidak wajib kifarat ya. Nanti akan kita bahas itu. Ada 11 persyaratan orang itu mendapat kifarat. Harus dia membayar kifarat dalam berhubungan suami istri. Ada 11 syaratnya. Tidak sebarang kata kamu bayar kifarat. Tidak, langsung ada persyaratannya. Ada persyaratannya. Termasuk nanti kalau orang yang musafir, itu ya kalau dia niat tarahus ya, niat membuka puasanya dengan jima itu boleh. Boleh. Atau ini pengantenan, baru merari pada bulan puasa. Nih, Deman beli kompor, Deman beli beras, datang ngebang, dia sih membuka, iya sih membuka misalnya. Kanggo membuka jima. Kanggo menarap waktu lagu. Arab waktu. Nah, itu nanti ada persyaratannya, bukan ya kifarat. Bukan itu. Tapi jangan pikirkan dulu ya, bayang-bayangan. Ini puasa ini. Tapi hukum itu boleh juga. Mala yajibu ala sabin. Maka tidak wajib atas orang yang masih kecil karena tidak ada taklif. Nah, itu kan. Kenapa? Persyaratannya apa? Akilnya yang tidak ada. Akil. Baliknya juga belum. Dua-duanya ini tidak ada. Kalau sabi itu.
yang boleh putur dan tidak ada kewajiban qada dan fidyahnya. Itu anak kecil. Apalagi wa majnun, orang yang gila. Ya. Majnun itu artinya janna, tertutup. Ya. Orang yang tertutup akalnya. Majnun. Maka di sini majnun akalnya yang hilang ini. Tadi kalau sabi balik akal boleh. Akalnya berakal tapi masih lemah. Kalau berakalnya hilang maka majnun. Ya, majnun. Maka orang yang majnun berarti apa? Hilang taklifnya. Hilang beban hukumnya, khitab hukumnya hilang. Kita kan belajar ilmu apa? Usul fikih itu seperti itu. Harus kewajiban itu bersyarat dengan apa? Khitabus syar'i, khitab panggilan Tuhan. Itu khitab itu lari kepada apa? Orang-orang yang tadi Islam, balik, yang cocok-cocok itu ya, berakal. Kalau tidak cocok tidak ada khitabnya. Ya. Jangan menunggu dekang kena kubri ya dia apa? Tidak masalah karena emang dia wajib. Orang gila pun deg-degang masih dia apa? Tidak kena. Kembe. Dia nyambung. Nyambung. Mengelabi. Ah, lele ini tadi. Ada orang gila-gila dia dengan kelambi misalnya kan. Dia apa? Dia syara karena dia nyambung hukum. Kecuali yang gila-gilaan, ini aja. Lain cerita, mau stres-stresan, nempe ada diri. Nah ini, tidak ada kewajiban karena taklifnya hilang. Wa ala man la yutiquhu. Ada dia orang Islam, dia balik, dia berakal, lengkap. Tapi ini Anda ada kudrah, kemampuan. Nah itu la yutiquh, tidak mampu. Likibarin. Kenapa? Apa sebabnya tidak mampu? Nah ini penjelasannya. Likibarin, karena sudah terlalu tua. Dia mampu puasa. Tua yang tidak mampu puasa ya. Jangan tua tapi mampu ya, tetap wajib. Ini tuanya tapi mampu tetap wajib. Tua yang tidak mampu yang wajib. Tapi nyampah, ngelaku ampuh, lupa opa. Baru biasa kalau orang tua itu ya kembali ke posisi kecil lagi biasanya itu ya. Jadi mun tua-tua dia luwe-luwe nyampah meneng kreng-kreng. Meneng kreng meneng. Karena apa? Dia muat udah luwe-luwe ampuh. Padahal dengan beri ampuh. Saking keset. Nah ini ya. Boleh. Tetapi kalau seperti itu, dia wajib fidyah. Kalau dia dua yang tidak mampu. Kapan dia mampu? Tidak mampu sama sekali. Maka fidyah nanti. Setiap harinya 1 mud. Atau orang yang sakit yang tidak ada mungkin sembuhnya. Maka itu tetap fidyah juga. Fidyah. Karena apa? Karena tidak ada kemungkinan untuk bisa sembuh. Al-maradin ini atau sakit la yurja buruhu yang tidak mungkin diharapkan siapa sembuhnya. Jadi kalau dia harapan sembuh, ganti lemak dia mungkin tetap doang merasa sakit ruang. Maka orang seperti itu tidak ada kesempatan untuk menggantinya, maka digantikan dengan apa? Fidyah. Tidak wajib puasa, tidak wajib qada juga, hanya fidyah saja yang diberikan. Nah ini wa yalzumhu muddun. Nah ini kan maka wajib baginya, bagi orang yang sakit, orang yang kibar tadi itu muddun, 1 mud li kulli yaumin, bagi setiap apa hari. Berapa 1 mud itu kemarin? 1 mud, bukan 1 mud nama orang, hanya mud. Bila 1 mud sama apa? 6 on. 1 on sama dengan 100 gram. Berarti 6 kali 100 sama dengan 600 gram. Kurang sekilo.
Nah, kurang sekilo. Karena sekilo itu berapa? 1000 gram. Aku memilih luan kanggo sekilo apa? Sejelo. Nah, nih. Amal prombo. Sang beras dia mai apa kan? Nah, ini berasa no miskin, raskin nih, kan gudu. Luan sih. Aneta dan maka tebeng nih. Nah, itu. Likulli yaum bagi setiap apa? Hari. Nah, itu. Ini orang yang sakit karena apa? Terlalu apa? Besar. Artinya orang yang terlalu apa? Besar ini apa? Terlalu tua gitu ya. Terlalu tua. Bukan terlalu besar fisiknya ya. Nah, itu apa kewajibannya ya? Wala ala haidin wa nufasa. Dan syaratnya juga sahnya itu harus apa? Harus dia selamat daripada haid dan nifas. Nah, ini juga ini. Tadi itu secara apa tadi? Secara syar'i ya. Secara syar'i. Enggak boleh secara syar'i. Enggak mampu secara syar'i namanya ini. Mampu dia tapi agama yang membuat tidak mampu. Siapa itu? Haidin, orang yang haid. Ya ngertilah orang haid ya. Orang yang keluar darahnya itu maksudnya. Bukan orang yang keluar uangnya. Nah, haid itu keluar darah ukurannya berapa? Dari 1 sampai 24 jam paling tidaknya itu orang haid. Nah, kalau kurang daripada itu berarti bukan darah haid. Normalnya berapa? 15 hari. Nah, cepet. 15 hari. Terus apa? 6 atau 7 normalnya. Nah, paling panjangnya berapa? Paling lamanya 15 hari. Ini untuk masa haid. Nah, kalau dia setelah haid lalu di pertengahan dia itu apa? Pertengahannya itu dia suci. Maka wajib imsak orang haid. Kenapa? Kan misalnya dia suci misalnya zuhur, jerah subuh udah. Maka tetap wajib imsak. Nenek lawan puasa. Karena dia mau tabiatin niyah. Nah, seperti itu. Wajib apa? Imsak. Begitu juga misalnya kebalikannya. Ya, memang dia kan ini apa? Yang orang berhenti yang suci ini ya. Yang suci dia itu ketika dia zuhur. Atau mau malam mau apa? Fajar. Sebelum fajar dia sudah suci. Nah, boleh dia juga mandi hadas haidnya itu setelah subuh. Boleh. Nah, boleh dia mandi seperti itu. Tidak langsung malam itu harus mandi. Kenapa? Dia harus niat, malam itu harus berniat. Berniat apa? Puasa. Walaupun mandinya belakangan. Sama seperti orang yang mimpi basah atau berhubungan suami istri, boleh dia mandi setelah subuh. Tapi niatnya harus malam. Niat apa? Puasanya. Mandinya yang boleh belakangan. Artinya bukan sebelum subuh harus mandi. Nah, boleh. Karena Nabi SAW pun dalam riwayat hadis mengatakan mandinya itu setelah ada waktu subuh. Li'annahuma, karena keduanya la yutiqani, tidak mampu syar'an, secara agama. Siapa itu? Haid wa nufasa. Ingatkan itu ya, orang haid, nifas. Tapi ada kadang-kadang nih masalah ini orang-orang yang haid ini yang masalahnya adalah tidak teratur dalam kondisi haidnya. Ya, kadang-kadang tidak normalnya bisa pernah 2 hari haid, lalu suci, lalu lagi 3 harinya lagi datang misalnya. Nah, itu kalau seperti itu dihitung dalam masa-masa haid. Cukupkan dia 15 hari karena
waktu-waktu itulah waktu-waktu yang boleh dia haid. Kalau dia lebih dari 24 jam, maka kalau ada dia tidak beraturan hari-harinya, maka hitunglah semuanya itu adalah 15 hari. Nah, kalau sampai 15 hari dia itu tetap saja keluar darahnya, maka itu bukan darah haid lagi. Dianggap darah apa? Istihadah. Maka kalau dia istihadah, wajib puasa. Dalam jangka berapa waktu? Selang antara dua haid itu 15 hari. Kenapa? Paling minimal orang jarak antara dua haid itu adalah 15 hari. Orang suci itu minimalnya 15 hari. Maka kalau sudah 15 hari tetap doang sugulda, nah lagi dihitung haid lagi setelah 15 hari itu. Ya. Maka antara dua suci itu paling rendahnya antara dua haid ya, paling rendahnya sucinya 15 hari. Nah itu. Nah kalau sudah pada masa sucinya, ya wajib puasa. Darah itu adalah istihadah. Mau sembahyang masih wajib sembahyang. Sumpel. Lagunya kelas sumpel. Ya sesuaikan ya. Ya yang cewek yang tahu lebih tahu itu. Dia bahas dengan mama ini. Ya. Dan kalau dia sholat harus cepat-cepat. Kanggo kalau sumpulan sembahyang, kanggo. Ya. Asal ndek ngerebes doang kereng. Ini geran sampai kereng kadu sembahyang no. Jadi mun sekitar sumpulan doang. Ampuk lapis nih pempos misal. Ante geran sumpulan. Kanggo nyawa sembahyang. Karena itu arah darurah. Ya. Karena dia doan tan ampuk. Terjahit mau terjahit. Harus apa? Harus ada sumpel. Benar. Jadi seperti itu. Maka wajib dia sholat dan cepat-cepat. Dia kanggo neone. Mun saya wudu, terus saya bersihin, terus apapun sih tolok itu ante granada, maka sembahyang langsung. Ndek one nih. Mun one lawan penuh lawan sebelah. Jadi ya disuruh. Ya. Malahan disuruh menjamak antara dua salat. Jamaknya bukan jamak takdim jamak takhir, menjamak waktu. Dia salat akhir waktu zuhur misalnya untuk masuk waktu asar. Dia salat akhir zuhur supaya dia dapat awal asar. Nanti orang wudu ampuk, nanti orang mandi atau bersin ampuk, benar. Jadi dua waktu sekaligus, lalu tenang. Itu caranya. Ini ya. Tapi kalau dia lalai misalnya, apa lalainya? Nanti dulu nih, one loh, ngebang, nanti dulu mengan apa dulu. Lalu saya sumpel lah. Nah, pom penuh, maka harus bersihin ampuk. Nih, harus ganti dulu perban. Mun penuh. Mun deh penuh aja deh. Makasih. Ya, mau kada sembahyang. Nah nih dengan ini nih harus nih. Mun mama kan tidak sugul apa-apa, tidak sugul hayat. Mun mama sugul berarti ya bakat. Bakat. Wa farduhu ay as-saum, dan rukun puasa niyatun bil qalbi. Niat dengan apa? Hati. Niat dan hati ya. Niat itu dengan hati, bukan dengan kata-kata. Maka kata-kata itu hanya sebagai penguat. Nawaitu sauma, itu namanya lafaz. Ya, namanya niat itu bil qalbi, di hati. Wa la yusratu talaffuz, dan tidak disyaratkan talaffuz. Melafazkannya itu bukan sebagai syarat sah. Biha bi abniyah bal yundabu, tapi hanya disunnahkan. Kenapa tujuannya? Ulama mengatakan liyusa'id lisan al-qalb, supaya lisan itu membantu hati kita. Biasanya kan kita itu fokusnya itu kalau ada yang kita dengar.
Kadang-kadang baru bangun, apa masih antara apa subuh doang ini maghrib nih, antara doang kan. Nah, pas sembahyang asar baru bangun nih asar. Oh ya, sholli fardhu maghrib nih. Nah, kadang-kadang niatnya seperti itu ya. Kenapa tidak fokus? Maka dalam hatinya kita harus dibantu oleh pendengaran. Itu apa? Kata-kata usolli atau nawaitu shauma ghadin, nah itu supaya lebih kuat hati kita. Karena mempengaruhi ya. Hati kita itu terpengaruhi oleh apa? Suara. Benar enggak? Apapun yang kita dengar itu mempengaruhi pikiran kita. Ada dengan nangis, pasti apa? Berpengaruh dalam hati. Ada dengan nih, ada ribut, berpengaruh. Ada dengan lek, mau dengar cerita dengan lek, minum ada namun lek sembahyang kan? Lucu juga nih cerita. Sambil sembahyang, sambil dengerin cerita, misal. Benar-benar lek dalam sembahyang. Nah itu ya. Maka itu jangan sampai ada berisik pada salat. Jangan ada apa? Mata juga mempengaruhi hati. Nyendek dulu nah julu ada baca-bacaan. Makanya nyendek terus sekali rapi deh julu-julu nih. Atau pampang kalender deh julu dengan sembahyang. Atau kelambi kado, kelambi dengan baca-bacaan. I love you deh kelambi deh mudi. Iya baca. Maka Nabi SAW itu ketika Aisyah itu membeli membeli tirai yang ada gambar-gambarnya, yang ada warna-warna mencoraknya, dibuang. Dicabut dia dan dijadikan dipotong-potong dijadikan sebagai sarung bantal. Nah, itu kenapa? Karena Nabi mengatakan ini apa tirai atau apa kelambu ini mengganggu konsentrasi salat saya. Iya doang baca mana itu. Apalagi yang kedua apa batik-batik kita batik umber. Nah, corak-coran deh. Nah, kembe apa gambar melengkung-melengkung. Nah, angka sejadah apa nih nendek kalau gambar sebenarnya. Mau sejadah nih kenapa? Non pikiran ya kubah mana salah lu. Nah, itu jadi pikiran itu. Nah, ini itu mengganggu. Nah, maka perlulah niat itu apa? Dibantu oleh lapas tadi supaya apa? Niat tadi hati yang mungkin masih tidur itu terjaga. Wala yajzi'u anha tasahhur. Dan tidak memadai. Nah ini. Anha niyah ya. Dengan niyah itu untuk apa? Tasahur. Ya. Wa in kusida bihi at-taqwa. Dia apa niat sahur misalnya. Aku niat sahur. Nah, itu tidak bisa menjadi pengganti niat untuk puasa. Walaupun sahur itu kan dia untuk makan apa? Sahur untuk puasa. Wa in kusida bihi at-taqwa 'ala shaum. Sekalipun dia diniatkan sahur itu at-taqwa ya, bukan takwa sini ya. At-taqwa itu menguatkan diri ada shaum untuk berpuasa. Ya, kita niat sahur itu kan siapa? Supaya kuat. Kuat apa? Puasa. Maka Rasulullah mengatakan apa? Tasahharu. Ya, fa inna fi sahuri barakah. Ayo makan sahur karena makan sahur itu berkah. Berkahnya itu kuat itu tadi. Itu bisa mengganti apa? Nyampah kan? Makan sarapan pagi kan? Ya, lebih kuat fisik kita. Aku tanpa sahur pun masih kuat. Nah, itu boleh juga dia seperti itu. Tapi tidak dapat berkah. Berkah apa? Berkah Nabi, berkah daripada puasa itu yang mengatakan tasaharuh itu. Karena apa? Nabi tahu keadaan umat no apa? Beri lemah-lemah sentoa. Wah. Nih. Maka cocok apa? Makan sahur. Kalau Nabi puasa wisol itu ya enggak apa masalah. Ya. Puasa wisol itu sahur apa? Berbukanya dan sahurnya hampir pada bersamaan. Itu wisol. Nabi biasa seperti itu kadang-kadang. Tapi Nabi melarang umatnya, sahabatnya dulu untuk puasa wisol karena memberatkan. Ya. Wala dan tidak juga
al-imtina min tanawil muftir, mencegah diri min tanawuli daripada memakan al-muftiri. Ya. Yang membatalkan apa? Puasa. Niatnya misalnya dia tidak mau makan, tidak mau mengerjakan yang apa? Membatalkan puasa. Itu juga bukan termasuk niat yang membolehkan dia apa? Menjadi seorang yang menjadi shaim, orang yang berpuasa. Dia mengan, dia ini. Nah, ini juga bukan termasuk la yujzi anha. Ya. Khaufal fajri. Khaufal fajri karena takut waktu apa? Fajar. Dia mengan karena kali semenda po subuh. Masa mengan nih ngebang. Masa menginam nih ngebang. Nah, mencegah diri daripada makan ketika mau dekat waktu subuh itu juga bukan termasuk sebagai sebuah niat. Untuk sebagai dikatakan dia niat berpuasa. Berarti niat puasa itu menyendiri ya. Bukan karena takut dia tidak makan gara-gara takut dia subuh, atau dia sambil niat sahur misalnya, dia sahur, bukan itu. Jadi niat sahur bukan termasuk niat puasa. Niat tidak makan gara-gara takut fajar juga bukan termasuk niat puasa, tidak termasuk. Malam yakhtur, selama tidak terlintas bibalihi di hatinya as-saumu, puasa. Nah, kalau dalam mencegah dirinya itu ada niat puasa, boleh. Berarti campur ya. Campur dalam hatinya. Dia tidak makan gara-gara apa? Gara-gara dia niat apa nih? Ada puasanya, boleh. Nah, ini. Bisifati, dengan sifat-sifat allati yajibu, yang wajib, at-ta'arrudu, yang ia datangkan. Ya. Apa sifat-sifat yang wajib ia datangkan itu? Ya, puasa Ramadan itu yang harus dia datangkan. Lahu, baginya, bin niyah, pada apa? Waktu niat. Nanti makanya itu ada namanya ta'yin dalam niat puasa itu. Ada dua niat itu yang dalam puasa ya. Dalam niatnya. Pertama, dia harus tabiid, memalamkan, mabit. Yang kedua, ta'yin, harus menjelaskan apakah Ramadan, apakah itu nazar, apa itu qada, seperti itu, atau kifarah nanti. Bisa saja ini. Maka perlu ta'yin. Yang mana dia? Yang dia mau centang dalam hatinya ini. Centang hatinya mau mana? Jadi dia itu harus apa? Pertama, waktu malam wajib. Karena ada hadisnya. Ya. Man lam yubayit yabitin niyah, yabitis saum ya. Malam yabitis siyam fala siyamalah. Siapa yang tidak memalamkan puasa, ada niat puasa, maka tidak ada puasa baginya. Maka wajib puasa itu pada niat puasa itu pada waktu malam. Kapan namanya malam? Mulai daripada ghurubus syamsi. Mulai maghrib. Mulai niat nu, pas membuka nu. Aku niat puasa lema, masih membuka kanggo. Balas lupa, balas niat kanggo. Paham nih? Mulai yang penting malam. Ya, hatta yatabayyana lamun khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajri, katanya dalam Al-Qur'an itu. Nah, itu tabiid. Yang kedua adalah ta'yin. Jadi harus jelaskan yaitu apakah Ramadan. Kenapa? Karena banyak puasa. Maka harus ada perbedaannya apa yang kita harus niatkan itu. Jangan sampai umum. Kalau umum nanti tidak bisa. Nah, maka diwajibkan itu. Li kulli yaumin, bagi setiap hari. Nah, ini niat itu harus setiap hari ya. Falau nawa awwala lailatin, seandainya dia niat setiap awal lailah, awal malam Ramadan, sauma jami'ihi, puasa semuanya, puasa semua Ramadan itu, lam yakfi, tidak cukup
Dalam mazhab Syafi'i itu tidak cukup. Di ghairil yaumil awal, selain hari yang pertama. Paham ya? Saya berniat puasa semua bulan Ramadan tahun ini. Maka yang sah hanya malam itu saja. Tanggal 1 itu saja. Itu yang sah. Paham? Nah, saya bertaklid dengan Imam Maliki. Nah, misalnya. Tapi seperti itu juga. Yang kalau dia lupa, baru dia sah. Niat itu. Kalau tidak lupa, maka sengaja dia tidak berniat. Ini yang wajib dia imsak. Jadi kalau dia lupa, maka dia niatkan taklid dengan Imam Maliki. Kalau tidak ada seperti itu, maka niatnya menjadi batal. Tidak berniat, bukan batal lagi, tidak punya niatnya ya. Maka puasanya menjadi apa? Rusak. Dan wajib apa? Imsak. Wajib qadha. Itu. Qala syekhuna, berkata syekh kami, lakin yang bagi zalik. Nah, itu. Guru kami mengatakan, dan kitab-kitab yang lain juga sama ya ini ya. Tetapi yang bagi seharusnya, semestinya zalika itu. Itu apa? Nawal lailati awal Ramadan sauma jami'. Nah itu. Nah, besok Ramadan akan datang. Coba lagi ini. Yang kemarin belum berniat seperti ini, nah, besok tahun depan niatkan semuanya ya. Saya berniat puasa semua hari Ramadan tahun ini. Itu pada malam pertama. Malam pertama. Bukan malam pertama orang kawin. Malam pertama puasa. Nanti kalau malam pertama kawin dia niat saum ya susah. Apa tujuannya ini? Liyah sulalahu saumul yaum, supaya mendapatkan baginya saum puasa al yaumul ladzi, hari yang nasiya an-niyata, yang ia lupa niat bihi inda Malik, menurut pendapat Imam Malik. Maka niatnya taklid kepada Imam Malik pada saat itu. Ya, yang membolehkan niat seperti itu. Ada lagi nih. Nah, ini versi kedua ini ya. Kama tusanulahu, sebagaimana disunatkan baginya awal yaum, hari awal pertama hari, alladzi nasiyaha, yang ia lupakan dengannya bihi, padanya. Boleh juga ya. Liyah sulalahu saumahu, supaya dia mendapatkan puasanya inda Abi Hanifah, menurut Imam apa? Hanifah. Kalau Imam Hanafi itu mengatakan boleh niat puasa fardu. Itu fardu ini ya, bukan sunnah. Kalau sunnah kan sudah maklum ya, sudah boleh. Kalau niat sunnah kan boleh kita siang hari ya, asalkan apa? Belum ada yang membatalkan puasa. Nah, itu syaratnya kan, dan belum zawal. Itu kalau shaumun nafli, puasa sunat itu. Boleh kerja siang hari, yang penting dia belum zawal dan belum ada yang kita lakukan daripada yang membatalkan puasa. Tetapi ini juga boleh untuk fardu menurut Imam Hanafi. Maka nanti yang lupa niat, yang tidak niat kayak Imam Malik, coba niat kepada taklid Imam Hanafi. Ini ya. Ini alternatif kedua. Supaya kita tidak imsak sia-sia nanti. Kita imsak, wajib imsak dan wajib qada kan? Ya. Mana mau qada atau langsung puasa? Langsung puasa. Nah, langsung niat. Niat pada pagi-paginya bertaklid apa? Niat puasa bertaklid Imam Hanafi yang membolehkan itu. Tapi ini orang yang belajar. Orang yang sudah belajar. Kalau tidak belajar tidak tahu kan ini kan? Berarti dia harus apa? Qada. Untung belajar ya. Nah, berarti ada ilmunya kan? Nah, karena kita tahu kan? Nah, berarti apa? Kita bertaklid kepada Imam Hanafi. Berarti kita tidak wajib apa? Tidak wajib teruskan puasa.
niat terus tidak benar itu kan tidak tahu caranya ya. Berarti dia qada itu. Ya. Nah ini liyahsulalahu saumuhu inda Abi Hanifah. Itu kata Imam Syarqawi juga seperti itu. Wa yusannu dzalik. Dianjurkan seperti juga itu. Supaya dia tidak mengqada. Ya. Karena orang lupa. Orang lupa ini kan maklum ya. Bukan kemampuan kita ya. Nah, sehingga ada alternatif yang dibolehkan. Ya. Karena memang inilah fungsinya ikhtilaf ulama. Selama kita bertaklid ini pada bukan yang talfik. Kalau bertaklid mengambil yang mudah pada yang suatu yang bukan talfik, talfik itu tidak boleh. Apa talfik itu? Dalam Imam Syafi'i itu tidak termasuk, dalam Imam Hanafi juga bukan termasuk. Itu talfik namanya, mengambil sesuatu yang kamu mudahan. Seperti dalam membatalkan wudu itu. Dia wudunya Imam Syafi'i tapi mau tidak batal kayak Imam Hanafi. Atau Maliki. Itu kan ya? Kalau makna menyentuh dalam Imam Maliki itu apa? Nah, dengan syahwat. Kalau Imam Hanafi dengan jima. Oh, ini dia berjima dengan istrinya, tidak batal katanya. Yang penting kita yang penting bersentuhan tapi tidak jima, tidak batal. Tapi wudunya Syafi'i, dua-duanya membatalkan. Dua-duanya tidak sesuai. Dalam mazhab Syafi'i tidak sesuai, dalam mazhab Maliki atau Hanafi dalam Hanafi juga tidak sesuai. Nah, itu yang namanya talfik. Mengambil suatu yang mudah-mudah. Tapi dalam dua mazhab itu tidak membenarkan. Paham? Nah, itu yang tidak boleh. Maka kita kalau ke Mekah besok tawaf itu pakai wudunya Maliki. Kalau wudu itu ditekan-tekan cara wudunya. Tekan-tekan kayak orang ngurut itu. Sampai sugul daki, beak-beak jari kan. Mulai daki kayak kalau aku saya mana kan daki. Nah, dan kepalanya diusap semuanya. Nah, bukan Musafi kan ini dah kalau saya resep. Takut salah jampongan kan. Musafi kan lu helai kan? Boleh kan? Kalau Imam Syafi'i kan, kalau Maliki semuanya diusap. Semuanya. Itu cara wudunya. Baru kalau bersentuhan lawan jenis tidak batal. Jangan wudunya Syafi'i gini pemerintah tidak batal. Nah, berarti seperti itu ya. Nah, maka kita cara wudunya kita pakai supaya sah menurut Imam Maliki. Jangan kita pakai pendapat Imam Maliki yang tidak batal bersentuhan sama lawan jenis yang boleh kawin, sedangkan wudunya tidak kita pakai. Paham ya? Nah, itu caranya. Itu talfik namanya orang yang seperti itu. Nah, inilah yang diperbolehkan. Juga dayuh kan nih. Oh, belum jam 5 segede ya. Ya, rumah buka nih. Masalah. Dia bersiap-siap nih ya. Wa wadhaha anna mahallahu. Wa wadhaha dan dia menerangkan anna mahallahu bahwasanya tempatnya yang seperti itu in qallada. Kalau dia niat taklid, dia niat taklid Imam Maliki atau niat taklid kepada Imam Hanafi, harus diniatkan itu. Jangan diam saja, enggak berniat itu. Lalu kalau seperti itu orang yang enggak niat taklidnya ini, maka wajib qada. Wajib juga imsak. Kayak orang puasa dia. Aku lupa niat dimindai puasa. Menganengkah dia ganggu, haram. Apa haram? Mau dosa mengan. Kenapa? Dihormati waktu jadi itu. Menghormati waktu puasa. Dia wajib puasa. Tapi karena kelalaiannya enggak lupa niat puasa. Kelalaiannya. Apalagi memang dia sengaja berbuka, itu semakin plus dosanya. Itu. Ya. Nah ini harus in qallada. Kalau ndak inqalada, apa akibatnya? Wa illam yuqallid ya, kana mutalabbisan, maka dia mutalabbisan
Kalau ini kan artinya labisa itu memakai ya. Mutalabisan itu berada bi'ibadatin fasidah, dengan ibadah yang rusak, bi'tiqadihi, pada keyakinannya sendiri. Kenapa? Karena tidak ada niat untuk taklid pada Imam Maliki dan apa? Imam Hanafi dengan cara-caranya itu. Jadi kalau dia tidak mendapat Imam Maliki kenapa? Harus dia niat semuanya dulu. Nah sekarang siapa yang pakai niat Imam Maliki pertama kalinya, caranya Imam Maliki, nah, itu nanti kalau lupa tidak apa-apa, langsung teruskan puasa. Tapi yang tidak kayak Imam Maliki lupa, maka coba gunakan Imam Hanafi. Tapi harus niat taklid. Orang yang tidak niat, maka puasanya tidak jadi, harus qada. Makanya apa? Mutalabisan bi'ibatin fasidah. Nah ini cara kita berniat. Ini harus sesuai dengan apa yang kita taklidkan. Nah inilah jangan bilang uzur, saya tidak tahu. Nah uzur yang seperti itu kalau tidak mau belajar namanya orang alim. Orang yang jahil tapi tidak mau belajar itu sama orang alim. Hukumnya apa? Puasanya rusak. Hah? Uzur yang dibolehkan apa? Uzur yang baru masuk Islam itu boleh. Yang kedua, uzur yang dibolehkan apa? Jauh dari ulama. Ini ulama apa? Segubuk oleh ulama dan ketuaan. Pengajian bilang minggu. Bukan uzur lagi. Oh, dia tuang oleh. Batal tetap. Enggak dia belajar, dia ngaji. Mana. Nih? Nah, karena hujan besar sampai sini ya. Uzur nih, uzur. Uzur syar'i ya. Wa surita li faradihi wallahu alam bis-shawab wa ilaihil marji'u. Nah, doa bismillah.